Bab 2. Para penunggang kuda rohan. Senja semakin larut. Kabut menggantung di belakang mereka di antara pepohonan di bawah dan melayang di atas tepi-tepi Anduin yang pucat. Namun langit tampak jernih. Bintang-bintang bermunculan. Bulan yang sedang membesar melayang di barat dan bayangan batu-batu karang tampak hitam. Mereka sudah tiba di kaki perbukitan berbatu dan kecepatan mereka berkurang karena jejak-jejak itu tak lagi mudah diikuti. Di sini dataran tinggi Emin Muil menjalar dari utara ke selatan dalam dua punggung gunung yang menjulang. Sisi barat setiap punggung begitu terjal dan sulit, namun lereng-lereng sisi timur lebih lembut, bergalur-galur dengan banyak parit dan jurang sempit. Sepanjang malam ketiga sahabat itu berjuang di negeri kerontang ini, mendaki ke puncak punggung pertama yang paling tinggi, lalu turun kembali ke lembah yang meliuk-liuk gelap di sisi berlawanan. Di sana, dalam jam-jam tenang dan sejuk sebelum fajar, mereka beristirahat sejenak. Bulan sudah lama turun, bintang-bintang gemerlap di atas mereka. Cahaya fajar pertama belum lagi muncul dari balik bukit-bukit gelap di belakang. Untuk sementara Aragorn bingung. Jejak orc turun ke dalam lembah, tapi hilang di sana. Ke arah mana mereka berbelok menurutmu? Kata Legolas. Ke utara untuk mengambil jalan yang lebih lurus ke Isengard, atau ke Fangorn kalau itu tujuan mereka yang kau duga, atau ke selatan menuju Enwas. Mereka tidak akan menuju sungai apapun tujuan mereka, kata Aragorn. Dan kecuali sudah terjadi kekacauan di Rohan dan kekuatan Saruman sudah jauh lebih besar, mereka akan mengambil jalan terpendek yang bisa mereka temukan melewati padang-padang Rohirrim. Mari kita cari ke arah utara. Lembah itu menjalar bagai parit berbatu di antara punggung-punggung bukit dan sungai mengalir di antara bebatuan di dasarnya. Sebuah batu karang yang tampak muram berdiri di sisi kanan mereka. Di sebelah kiri menjulang lereng-lereng kelabu, kabur dan gelap di malam yang sudah larut. Mereka berjalan terus ke utara sejauh 1 mil lebih. Aragorn mencari-cari, membungkuk ke tanah, di antara lipatan-lipatan dan parit-parit yang mendaki lereng barat. Legolas sudah agak di depan. Mendadak peri itu berteriak, dan yang lain berlarian mendekatinya. Kita sudah menyusul beberapa di antara mereka, kata Legolas. Lihat, ia menunjuk, dan mereka melihat bahwa apa yang tadi mereka sangka bebatuan berserakan di kaki lereng, ternyata adalah tubuh-tubuh yang meringkuk. 5 orc mati tergeletak di sana, ditebas dengan banyak sapuan kejam. 2 dipenggal kepalanya, tanah dibasahi darah mereka yang gelap. Ini teka-teki baru, kata Gimli. Kita memerlukan cahaya siang untuk memecahkannya, tapi kita tak bisa menunggu. Apapun kesimpulanmu, tampaknya bukan tanpa harapan, kata Legolas. Musuh kaum orc mungkin bisa menjadi teman kita. Apakah ada penduduk di perbukitan ini? Tidak, kata Aragorn. Bangsa Rohirrim jarang kemari, dan tempat ini jauh dari Minas Tirith. Mungkin ada rombongan manusia sedang berburu di sini untuk tujuan yang tidak kita ketahui. Tapi kupikir tidak. Bagaimana menurutmu? Tanya Gimli. Kurasa musuh membawa musuh di dalam tubuhnya sendiri, jawab Aragorn. Ini kaum orc dari utara yang jauh. Di antara yang tewas tidak ada orc dengan lencana aneh itu. Mungkin ada pertengkaran. Itu tidak mustahil di antara bangsa jahat ini. Mungkin ada percakapan tentang jalan yang akan diambil. Atau tentang para tawanan, kata Gimli. Mudah-mudahan mereka juga tidak menemui ajal mereka di sini. Aragorn menelusuri tanah di situ dalam lingkaran besar, tapi tak bisa menemukan jejak lain dari pertempuran tersebut. Mereka berjalan terus. Langit timur sudah mulai memucat, bintang-bintang memudar, dan sebersih cahaya kelabu sedikit demi sedikit mulai membesar. Sedikit lebih ke utara, mereka sampai ke sebuah lipatan tanah, di mana sebuah sungai kecil meliuk dan terjun memotong jalan berbatu menuruni lembah. Di dalamnya tumbuh beberapa semak dan ada bercak-bercak rumput di tepi-tepinya. Akhirnya, kata Aragorn, inilah jejak yang kita cari. Naik ke saluran air ini jalan yang diambil para orc setelah percekcokan mereka. Dengan cepat para pengejar membelok dan mengikuti jalan yang baru itu. Seolah segar karena istirahat semalam, mereka melompat dari batu ke batu. Akhirnya mereka sampai ke puncak bukit kelabu dan sekonyong-konyong angin mengembus rambut mereka, menggerakkan jubah mereka. Angin fajar yang dingin.
Ketika menoleh, mereka melihat bukit-bukit di seberang sungai bagai menyala. Cahaya pagi melompat ke langit. Tepian merah matahari mengintip di atas bahu daratan yang kelam. Di depan mereka, di barat, dunia terhampar diam, tak berbentuk dan kelabu. Tapi tepat saat mereka memandangnya, bayangan malam melebur. Warna-warna dunia yang terjaga kembali menjelang. Hijau mengalir di atas padang-padang luas rohan. Kabut putih berkilauan di lembah air, dan jauh di sebelah kiri, berjarak kira-kira 30 lig atau lebih, menjulang pegunungan putih, diselimuti warna biru dan merah lembayung, naik menjadi puncak hitam, ditutupi salju kemilau, menyala kena sinar pagi yang kemerahan. "Gondor, Gondor!" teriak Aragorn. "Semoga aku bisa melihatmu lagi di waktu yang lebih bahagia. Jalanku masih belum menuju ke selatan, ke sungai-sungaimu yang jernih. Gondor, Gondor di tengah gunung dan samudra. Angin barat bertiup di sana, di atas pohon perak tampak cahaya. Jatuh berderai bak butiran hujan di taman raja-raja. Oh tembok nan megah, menara-menara putih gagah. Oh mahkota bersayap dan tahta kencana. Oh Gondor, Gondor, akankah manusia melihat pohon perak ataukah angin barat bertiup lagi di antara gunung dan samudera beriak? Ayo kita pergi sekarang, kata Aragorn sambil melepaskan pandangannya dari selatan, menatap ke barat dan utara, ke jalan yang harus dilaluinya. Di depan kaki mereka, punggung bukit tempat kawanan itu berdiri meluncur curam ke bawah. Di bawahnya, sekitar 20 fathom atau lebih, ada dataran lebar dan kasar yang berakhir tiba-tiba di tepi sebuah batu karang terjal. Tembok timur rohan. Begitulah Emin Muil berakhir, dan kini padang hijau Rohirrim membentang jauh di depan mereka sampai batas pandang. "Lihat!" teriak Legolas, menuju ke langit pucat di atas. Elang itu terlihat lagi. Terbangnya tinggi sekali. Tampaknya sekarang dia terbang pergi dari negeri ini kembali ke utara. Dia terbang sangat cepat. Lihat! Tidak, bahkan mataku tak bisa melihatnya, Legolas yang baik, kata Aragorn. Pasti dia sangat tinggi. Aku heran, apa gerangan tugasnya kalau dia burung yang sama dengan yang kulihat sebelumnya. Tapi lihat, aku bisa melihat sesuatu yang lebih dekat dan lebih mendesak. Ada sesuatu bergerak melintasi padang. Banyak, kata Legolas. Sebuah pasukan besar yang berjalan kaki. Selebihnya aku tidak tahu, juga tak bisa kulihat bangsa macam apa mereka. Mereka masih sekitar 12 lig dari sini kukira. Tapi di antara padang ini sulit diukur. Meski begitu, kupikir kita tak butuh jejak lagi untuk memberitahukan ke arah mana kita harus pergi, kata Gimli. Coba kita cari jalan turun ke padang secepat mungkin. Aku ragu kita bisa menemukan jalan yang lebih cepat daripada yang dipilih para orc, kata Aragorn. Sekarang mereka mengikuti musuh mereka di siang hari. Kelihatannya orc-orc sudah berjalan sekencang mungkin. Sesekali para pengejar menemukan barang-barang yang dijatuhkan atau dibuang. Tas makanan, remah-remah dan kulit roti kelabu keras, jubah hitam yang robek, sebuah sepatu besi berat yang pecah di atas bebatuan. Jejak itu membawa mereka ke utara, menelusuri puncak lereng. Akhirnya mereka sampai ke sebuah alur dalam yang dipahat di bebatuan oleh sebuah sungai yang mengalir turun dengan berisik. Di jurang sempit itu ada sebuah jalan kasar yang menurun seperti tangga curam ke padang. Di dasarnya, sekonyong-konyong mereka sampai ke hamparan rumput rohan. Rumput itu membentang seperti lautan hijau sampai ke kaki Emin Muil. Sungai yang mengalir turun itu menghilang ke dalam semak-semak seledri yang tebal dan tanaman air. Mereka bisa mendengarnya bergemericik masuk ke terowongan-terowongan hijau, menuruni lereng panjang lembut menuju dataran berair di sekitar lembah Enwash di sana. Seakan-akan mereka sudah meninggalkan musim dingin yang masih mencengkram bukit-bukit di belakang sana. Di sini udara lebih lembut dan hangat dan menebarkan keharuman samar, seolah musim semi sudah menggeliat dan getah-getah sudah mengalir kembali di dalam tanaman dan dedaunan. Legolas menarik napas dalam-dalam seperti orang yang minum banyak setelah menderita kehausan panjang di tempat gersang. Ah, keharuman rumput dan dedaunan, kata Legolas. Lebih menyegarkan daripada tidur panjang. Mari kita berlari. Kaki ringan bisa berlari cepat di sini, kata Aragorn. Mungkin lebih cepat daripada orc yang bertapal besi. Sekarang kita punya kesempatan untuk mengurangi jarak dengan mereka.
Mereka berbaris satu-satu, berlari seperti anjing yang memburu jejak kuat, mata berbinar-binar penuh semangat. Hampir menuju ke barat, jejak lebar kaki orc membekas di dalam celah yang tampak sangat jelek. Rumput indah rohan sudah rusak menghitam ketika mereka lewat. Tak lama kemudian, Aragorn berteriak dan membelok. "Diam di sini, jangan ikuti aku dulu." Ia berlari cepat ke kanan keluar dari jalan utama, sebab ia sudah melihat jejak kaki yang melangkah ke sana, menjauh dari yang lain, bekas kaki kecil yang tidak bersepatu. Tapi belum apa-apa, jejak kaki ini sudah ditabrak jejak kaki orc yang juga keluar dari jalan utama ini. Yang juga keluar dari jalan utama di belakang dan di depan, lalu membelok tajam kembali dan hilang dalam bekas injakan kaki. Di titik terjauh, Aragorn membungkuk dan memungut sesuatu dari rumput, lalu ia berlari kembali. "Iya," katanya, "ini jelas sekali, jejak kaki Hobbit. Kurasa jejak Pippin, dia lebih kecil dari Merry. Dan lihat ini." Ia mengangkat sebuah benda yang gemerlap kena sinar matahari. Tampaknya seperti daun pohon peach yang baru mekar, indah dan aneh di dataran tak berpohon itu. "Bros jubah peri!" teriak Legolas dan Gimli bersamaan. "Daun-daun lorian tidak jatuh dengan sia-sia," kata Aragorn. "Ini bukan jatuh tak disengaja. Benda ini dilempar sebagai tanda untuk siapapun yang mengejar." Kurasa Pippin lari keluar barisan untuk maksud itu. "Kalau begitu, setidaknya dia masih hidup," kata Gimli. "Dan dia memakai akalnya, juga kakinya. Baguslah, pengejaran kita tidak sia-sia. Mudah-mudahan dia tidak membayar terlalu mahal untuk keberaniannya itu," kata Legolas. "Ayo, mari kita jalan terus." Membayangkan hobbit-hobbit muda yang periang itu didorong-dorong seperti ternak membuatku marah. Matahari mendaki langit sampai tengah hari, lalu melayang turun perlahan. Awan-awan ringan naik dari laut di selatan yang jauh dan diembus pergi oleh angin. Matahari semakin turun. Bayang-bayang mulai muncul di belakang, mengulurkan lengan mereka yang panjang dari timur. Para pemburu masih terus berjalan. Sudah 1 hari lewat sejak Boromir tewas, dan orc-orc masih jauh di depan. Sedikit pun mereka tidak kelihatan lagi di padang-padang datar. Ketika bayangan malam sudah mulai menyelimuti, Aragorn berhenti. Hanya 2 kali mereka beristirahat dalam perjalanan itu, dan sudah 12 lig terbentang di antara mereka dengan tembok timur tempat mereka berdiri saat fajar. "Akhirnya kita dihadapkan pada pilihan sulit," kata Aragorn. "Apakah kita akan istirahat di malam hari, atau jalan terus sementara masih punya tekad dan kekuatan? Kecuali musuh kita juga istirahat, mereka akan meninggalkan kita jauh di belakang kalau kita tidur dulu," kata Legolas. "Pasti orc juga perlu istirahat dalam perjalanan," kata Gimli. "Jarang sekali orc berjalan di tempat terbuka di bawah sinar matahari, tapi kelompok ini melakukannya," kata Legolas. "Pasti mereka tidak istirahat di malam hari." "Tapi kalau kita berjalan malam, kita tak bisa mengikuti jejak mereka," kata Gimli. "Jejaknya lurus dan tidak membelok ke kiri maupun ke kanan sejauh mataku bisa melihat," kata Legolas. "Mungkin aku bisa memimpin kalian dalam gelap dengan mengira-ngira dan bertahan pada garis yang benar," kata Aragorn. "Tapi kalau kita menyimpang atau mereka membelok, akan sulit bagi kita menemukan jejak mereka lagi sesudah hari terang." "Selain itu," kata Gimli, "hanya di siang hari kita bisa melihat apakah ada jejak yang menyimpang. Kalau ada tawanan yang lolos atau kalau ada yang dibawa misalnya ke timur, ke sungai besar, menuju Mordor, kita mungkin tidak melihat tanda-tandanya saat melewati." "Itu benar," kata Aragorn. "Tapi kalau aku membaca tanda-tanda di sana tadi dengan benar, maka yang bertahan adalah orc-orc dari Tangan Putih dan seluruh rombongan sekarang menuju Isengard. Arah mereka kini membuktikan dugaanku. Tapi akan gegabah kalau kita yakin dengan bukti itu," kata Gimli. "Selain itu, bagaimana dengan kemungkinan kedua hobbit melarikan diri? Dalam gelap, tanda-tanda yang menuntunmu ke Bros itu pasti akan terlewat oleh kita. Para orc pasti jauh lebih waspada sejak itu dan tawanan mereka semakin letih," kata Legolas. "Tidak akan ada pelarian lagi kalau bukan kita yang membuatnya terjadi. Bagaimana caranya tak bisa diperkirakan, tapi pertama-tama kita harus menyusul mereka. Meski aku kurcaci yang sudah banyak mengembara dan tergolong tabah di antara bangsaku, tapi aku tak bisa berlari sepanjang jalan ke Isengard tanpa istirahat sama sekali," kata Gimli.
Hatiku juga terbakar dan aku ingin berangkat lebih awal. Tapi sekarang aku harus istirahat sebentar agar bisa berlari lebih baik. Dan kalau kita akan beristirahat, maka malam buta adalah saat yang paling tepat. Sudah kukatakan ini pilihan sulit, kata Aragorn. Bagaimana kita akan mengakhiri debat ini? Kau pemimpin kami, kata Gimli, dan kau yang ahli dalam pengejaran. Kaulah yang memilih. Hatiku ingin kita berjalan terus, kata Legolas, tapi kita harus bisa sepakat. Aku akan mengikuti saranmu. Kau menyerahkan keputusan pada pemilih yang buruk, kata Aragorn. Sejak kita lewati Argonath, pilihan-pilihanku semuanya salah. Ia terdiam, menatap lama ke utara dan ke barat, ke dalam malam kelam. Kita tidak akan berjalan dalam gelap, akhirnya ia berkata. Lebih besar kemungkinan kita tidak melihat jejak atau tanda-tanda kepergian dan kedatangan lainnya. Bila bulan bercahaya cukup terang, kita bisa memanfaatkan sinarnya. Tapi sayang, bulan tenggelam begitu awal dan sinarnya masih muda dan pucat. Bagaimanapun malam ini dia terselubung, gumam Gimli. Kalau saja Lady Galadriel menghadiahi kita cahaya seperti yang diberikannya pada Frodo. Frodo lebih membutuhkan cahaya itu, kata Aragorn. Pada dialah segalanya bergantung. Pencarian kita hanya satu titik kecil dalam perbuatan-perbuatan besar masa kini. Pengejarannya sejak awal mungkin sudah sia-sia, tak bisa diperbaiki ataupun dirusak oleh pilihanku. Well, aku sudah memilih, maka biarlah kita menggunakan waktu sebaik mungkin. Aragorn membaringkan diri di tanah dan langsung tertidur, karena ia belum tidur sejak malam di bawah bayang-bayang tol Brandir. Sebelum fajar menyingsing, ia sudah bangun dan bangkit berdiri. Gimli masih tertidur lelap, tapi Legolas tampak berdiri menatap ke utara, ke dalam kegelapan, merendung diam seperti pohon muda di malam tak berangin. Mereka sudah jauh sekali, katanya sedih pada Aragorn. Dalam hatiku, aku tahu mereka tidak beristirahat tadi malam, hanya seekor elang yang bisa menyusul mereka sekarang. Kita akan terus mengikuti sebisa mungkin, kata Aragorn. Ia membangunkan Gimli. Ayo, kita harus pergi, katanya. Jejak-jejak itu sudah mulai dingin. Tapi masih gelap, kata Gimli. Bahkan Legolas di atas puncak bukit akan bisa melihat mereka sampai matahari terbit. Aku cemas mereka sudah berjalan melampaui pandanganku dari bukit maupun padang, di bawah matahari maupun bulan, kata Legolas. Di mana penglihatan gagal, bumi bisa membawa kabar, kata Aragorn. Bumi pasti bergetar di bawah kaki mereka yang jahanam. Aragorn menelungkup di tanah, menempelkan telinga. Ia tiarap begitu lama sampai Gimli bertanya-tanya apakah ia pingsan atau tertidur lagi. Fajar datang bersinar-sinar dan perlahan-lahan cahaya kelabu menebar di sekitar mereka. Akhirnya Aragorn bangkit berdiri dan sekarang teman-temannya bisa melihat wajahnya, pucat dan muram, pandangannya cemas. Bumi terdengar redup dan bingung, kata Aragorn. Tak ada yang berjalan di atasnya sejauh beberapa mil di sekitar kita. Lemah dan jauh kaki musuh kita. Tapi keras sekali bunyi derap kaki kuda. Sekarang aku teringat bahwa aku sudah mendengarnya bahkan ketika aku masih berbaring tidur, dan bunyi itu mengganggu mimpiku. Kuda-kuda menderap lewat di sebelah barat. Tapi sekarang mereka bahkan semakin jauh dari kita, melaju ke utara. Aku bertanya-tanya, apa gerangan yang terjadi di negeri ini? Mari kita pergi, kata Legolas. Maka hari ketiga pengejaran pun dimulai. Sepanjang perjalanan panjang dengan awan-awan dan matahari yang gelisah, mereka hampir tidak beristirahat. Kadang melangkah lebar, kadang berlari, seolah tak ada kelelahan yang bisa memadamkan api yang membara di hati. Mereka jarang berbicara, melintasi keheningan luas mereka lewat. Jubah peri mereka tampak pucat berlatar belakang ladang-ladang hijau kelabu. Bahkan di bawah cahaya matahari lembut tengah hari, hanya mata peri yang bisa melihat mereka, sampai mereka sudah berada dekat dalam sekali. Dalam hati mereka sering mengucapkan terima kasih pada sang lady dari Lorien atas pemberiannya yang berupa lembas, sebab mereka bisa memakannya dan menemukan kekuatan baru sementara berlari. Sepanjang hari jejak musuh mereka berjalan lurus menuju arah barat laut tanpa putus atau berbelok. Ketika sekali lagi hari itu berakhir, mereka sampai ke lereng-lereng panjang tak berpohon di mana tanah menanjak membengkak naik ke sebuah garis pandang berpunggung rendah yang bungkuk di depan. Jejak orc semakin samar ketika membelok ke utara mendekatinya karena tanah menjadi keras dan rumputnya lebih pendek. Jauh di sebelah kiri, sungai Enwash meliuk sebagai seutas benang perak di tanah hijau.
Tak ada makhluk bergerak yang terlihat. Sering Aragorn heran bahwa mereka sama sekali tidak melihat tanda-tanda hewan ataupun manusia. Tempat tinggal kaum Rohirrim masih berjarak banyak li ke arah selatan di bawah atap hutan pegunungan putih yang kini tersembunyi di dalam kabut dan awan. Meski begitu, para penguasa kuda ini dulu banyak memelihara ternak dan kuda pembiak di Eastern Meath, wilayah timur tempat tinggal mereka, dan di sana banyak penggembala mengembara, hidup di dalam kemah dan tenda, bahkan di musim dingin. Tapi kini seluruh daratan itu kosong, diliputi kesunyian yang tidak membawa ketenangan dan kedamaian. Senja hari mereka berhenti lagi. Sekarang sudah 24 lig padang rohan mereka lintasi, dan tembok Emin Muil hilang ditelan bayang-bayang dari timur. Bulan muda bersinar di langit berkabut, hanya memancarkan cahaya redup, bintang-bintang pun terselubung. Kini aku sangat menyesali saat-saat istirahat atau perhentian dalam pengejaran kita, kata Legolas. Ork-ork sudah jauh mendahului, seakan dikejar oleh cemeti Sauron sendiri. Aku khawatir mereka sudah mencapai hutan dan bukit-bukit gelap, dan bahkan saat ini sedang masuk ke dalam bayangan pepohonan. Gimli mengertakkan gigi. Ini akhir yang pahit bagi seluruh harapan dan kerja keras kita, katanya. Untuk harapan mungkin, tapi tidak bagi kerja keras, kata Aragorn. Kita tidak akan memutar arah di sini, tapi aku lelah sekali. Aragorn menoleh ke belakang, ke jalan yang sudah mereka lalui menuju malam yang mulai turun di timur. Ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di negeri ini. Aku tidak mempercayai kesunyiannya. Aku bahkan tidak mempercayai bulan yang pucat. Bintang-bintang begitu samar, dan aku terletih sekali, seperti belum pernah kurasakan. Keletihan yang tidak seharusnya dirasakan seorang penjaga hutan yang sedang melacak jejak yang begitu jelas. Ada semacam kekuatan yang memberi kecepatan pada musuh kita, dan menempatkan rintangan tak terlihat di depan kita. Kelelahan yang lebih banyak dirasakan di dalam hati daripada di tubuh ini sendiri. Benar, kata Legolas. Itu sudah kurasakan sejak pertama kita turun dari Emin Muil. Kekuatan itu ada di depan kita, bukan di belakang. Ia menunjuk jauh melintasi tanah rohan, ke keremangan barat di bawah bulan sabit. Saruman, gerutu Aragorn. Tapi dia tidak akan membuat kita pulang kembali. Kita harus berhenti sekali lagi, karena lihatlah. Bahkan bulan sudah jatuh ke dalam awan yang berkumpul. Tapi di utara terletak jalan kita, di antara padang dan rawa saat hari sudah pagi kembali. Seperti sebelumnya, Legolas bangun paling awal kalau ia memang sudah tidur. Bangun, bangun, teriaknya. Fajar ini merah. Hal-hal aneh menunggu kita di bawah atap hutan. Baik atau jahat, aku tidak tahu, tapi kita sudah dipanggil. Bangun! Yang lain melompat berdiri dan hampir serentak mereka berangkat lagi. Perlahan-lahan bukit-bukit mendekat. Masih 1 jam sebelum tengah hari ketika mereka sampai di sana. Lereng-lereng hijau mendaki ke punggung gundul yang berbaris ke arah utara. Di kaki mereka, tanahnya kering dan rumputnya pendek. Tapi daratan panjang yang melesak dengan lebar sekitar 10 mil menjulur di antara mereka dan sungai yang mengembara jauh ke dalam semak-semak ilalang dan rerumputan. Di sebelah barat lereng paling selatan ada cincin besar di mana rumputnya sudah rusak diinjak oleh banyak kaki. Dari sana jejak ork keluar lagi membelok ke utara, menelusuri lereng-lereng bukit yang kering. Aragorn berhenti memeriksa jejak itu dengan cermat. Mereka istirahat sebentar di sini, katanya. Tapi jejak keluar juga sudah lama. Aku khawatir perasaanmu benar, Legolas. Sudah 3 kali 12 jam kukira sejak ork-ork itu berdiri di tempat kita sekarang berdiri. Kalau kecepatan mereka tetap, saat matahari terbenam kemarin mereka sudah sampai di perbatasan Fangorn. Aku tak bisa melihat apapun di utara atau barat, kecuali rumput yang menghilang ke dalam kabut, kata Gimli. Bisakah kita melihat hutan kalau kita mendaki bukit-bukit? Masih jauh sekali, kata Aragorn. Kalau ingatanku benar, bukit-bukit ini menjalar 8 lig atau lebih ke utara, lalu ke barat laut sampai ke muara. Endwatch masih ada daratan luas sekitar 15 lig lagi. Well, mari kita teruskan, kata Gimli. Kakiku harus melupakan jarak, mereka akan lebih menurut kalau hatiku tidak terlalu berat. Matahari mulai terbenam ketika akhirnya mereka mendekati akhir barisan bukit. Selama berjam-jam mereka berjalan tanpa istirahat. Sekarang mereka berjalan perlahan. Punggung Gimli sudah bungkuk. Kurcaci ulet sekali dalam bekerja atau berjalan, tapi pengejaran tanpa akhir ini mulai terasa berat olehnya ketika semua harapan sudah sirna di hatinya. Aragorn berjalan di belakangnya, muram dan diam, sesekali membungkuk untuk memeriksa jejak atau tanda di tanah.
Hanya Legolas yang masih melangkah ringan seperti biasa. Kakinya hampir tidak menekan rumput, tidak meninggalkan jejak ketika ia lewat. Roti bangsa peri sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan, dan ia bisa tidur, kalau itu bisa disebut tidur oleh manusia, dengan mengistirahatkan benaknya dalam liku-liku aneh mimpi peri, bahkan ketika ia sedang berjalan dengan mata terbuka di dunia yang terang benderang. "Mari kita naik ke bukit hijau ini," kata Legolas. Dengan letih mereka mengikutinya, mendaki lereng panjang sampai tiba di puncak. Bukit itu bundar, mulus, dan gundul, berdiri sendiri, yang paling utara dari barisan bukit tersebut. Matahari terbenam dan bayang-bayang senja turun bagai tirai. Mereka sendirian di dunia kelabu tak berbentuk, tanpa tanda atau ukuran. Nun jauh di barat laut ada kegelapan pekat di depan cahaya yang mulai meredup. Pegunungan berkabut dan hutan di kaki mereka. "Tak ada yang bisa kita lihat untuk memandu kita di sini," kata Gimli. "Wah, sekarang kita terpaksa berhenti lagi, menunggu malam lewat. Sudah dingin sekali." "Angin bertiup dari utara, dari daerah salju," kata Aragorn. "Dan sebelum pagi, angin akan berada di timur," kata Legolas. "Istirahatlah kalau perlu, tapi jangan dulu membuang semua harapan. Besok siapa tahu, tuntunan sering diperoleh saat matahari terbit." "Sudah 3 kali matahari terbit selama pengejaran kita tanpa memberikan tuntunan," kata Gimli. Malam semakin dingin. Aragorn dan Gimli tidur dengan gelisah dan setiap kali terbangun mereka melihat Legolas berdiri di samping mereka atau berjalan mondar-mandir sambil bernyanyi perlahan dalam bahasanya sendiri. Ketika ia bernyanyi, bintang-bintang putih tersingkap di kubah hitam keras di atas. Begitulah malam itu berlalu. Bersama-sama mereka memperhatikan fajar merekah perlahan di langit yang kini kosong tak berawan sampai akhirnya matahari terbit. Pucat dan jernih. Angin bertiup dari timur dan semua kabut sudah hilang. Daratan luas menghampar pucat di sekitar mereka di bawah cahaya yang pahit. Di depan dan di sebelah timur mereka melihat padang terbuka rohan yang menanjak berangin yang sudah mereka lihat sekilas beberapa hari lampau dari sungai besar. Di barat laut menjulang hutan gelap Fangorn, 10 lig dari mereka, berdiri atapnya yang gelap, lereng-lereng yang lebih jauh meredup ke kebiruan samar. Di luarnya, nun jauh di sana, bersinar kepala putih Metedras yang tinggi. Puncak terakhir pegunungan berkabut, seolah mengambang di atas awan kelabu. Keluar dari hutan, Enwash mengalir mendekatinya. Alirannya deras dan sempit sekarang, dan tebingnya terbelah sangat dalam. Jejak ork membelok dari perbukitan menuju sungai itu. Mengikuti jejak itu ke sungai dengan mata yang tajam, lalu dari sungai ke dekat hutan, Aragorn melihat sebuah bayangan di kehijauan yang jauh, suatu bercak gelap kabur yang bergerak cepat. Ia melemparkan diri ke tanah dan mendengarkan lagi dengan saksama. Tapi Legolas berdiri di sebelahnya, menaungi mata perinya yang tajam dengan tangannya yang panjang dan ramping. Dan ia melihat bukan bayangan ataupun bercak kabur, melainkan sosok-sosok kecil pengendara kuda. Banyak pengendara kuda. Kilauan cahaya pagi pada ujung tombak mereka tampak seperti kerlip bintang-bintang kecil di luar jangkauan penglihatan makhluk hidup. Jauh di belakang mereka, asap gelap membumbung naik dalam untayan tipis keriting. Keheningan menyelimuti padang-padang kosong itu, dan Gimli bisa mendengar udara bergerak di rerumputan. "Penunggang kuda," seru Aragorn melompat berdiri. "Banyak penunggang naik kuda gesit dan datang ke arah kita." "Ya," kata Legolas, "ada 105. Kuning rambut mereka dan kemilau tombak mereka. Pemimpin mereka jangkung sekali." Aragorn tersenyum. "Tajam sekali mata peri," katanya. "Tidak, para penunggang itu jaraknya hanya 5 lig lebih sedikit dari sini," kata Legolas. 5 lig atau 1, kata Gimli. "Kita tak bisa lolos dari mereka di padang kosong ini." "Kita tunggukah mereka di sini atau pergi melanjutkan perjalanan?" "Kita akan menunggu," kata Aragorn. "Aku letih dan perburuan kita sudah gagal, atau setidaknya orang lain sudah mendahului kita, karena penunggang-penunggang kuda ini baru kembali dari menelusuri jejak ork. Mungkin kita akan memperoleh berita dari mereka." "Atau tombak," kata Gimli. "Atau ada 3 pelana kosong, tapi aku tidak melihat hobbit," kata Legolas. "Aku tidak mengatakan kita akan mendengar berita baik," kata Aragorn. "Tapi buruk atau baik, kita tunggu di sini."
Ketiga sahabat itu meninggalkan puncak bukit, di mana mereka mungkin menjadi sasaran empuk di depan langit pucat. Mereka berjalan lambat menuruni lereng utara. Sedikit di atas kaki bukit mereka berhenti dan sambil menutupi diri dengan jubah perih, mereka duduk meringkuk di rumput yang pucat. Angin berembus tajam menusuk. Gimli merasa gelisah. "Apa yang kau ketahui tentang penunggang-penunggang kuda ini, Aragorn?" katanya. "Apakah kita duduk di sini menunggu kematian mendadak?" "Aku pernah berada di antara mereka," jawab Aragorn. "Mereka gagah dan punya tekad keras, tapi mereka murah dalam pikiran dan perbuatan. Berani tapi tidak kejam, bijak tapi tidak terpelajar, tidak menulis buku-buku, tapi menyanyikan banyak lagu, mengikuti gaya anak-anak tahun-tahun gelap. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi di sini akhir-akhir ini. Juga tidak tahu bagaimana hubungan antara Rohirrim dengan pengkhianat Saruman dan ancaman dari Sauron sekarang ini. Mereka lama menjadi sahabat bangsa Gondor, meski mereka bukan saudara bangsa itu. Bertahun-tahun silam, Elrond muda membawa mereka keluar dari utara, dan pertalian keluarga mereka lebih dekat dengan kaum Barding di Dale, serta dengan kaum Beorning di hutan. Di antara mereka masih banyak terlihat manusia-manusia tinggi dan elok, seperti para penunggang kuda Rohan. Setidaknya mereka tidak menyukai orc. Tapi kata Gandalf ada selentingan bahwa mereka membayar upeti pada Mordor, kata Gimli. Aku tidak mempercayainya, seperti juga Boromir, kata Aragorn. Kau akan segera mengetahui kebenarannya, kata Legolas. Mereka sudah dekat. Akhirnya bahkan Gimli bisa mendengar bunyi samar derap kaki-kaki kuda. Para penunggang kuda itu mengikuti jejak, sudah membelok dari sungai dan sudah mendekati perbukitan. Mereka melaju seperti angin. Kini terdengar teriakan-teriakan jernih dan nyaring melintasi ladang-ladang. Mendadak mereka datang dengan bunyi berisik seperti petir. Penunggang paling depan membelok, lewat di depan kaki bukit, dan memimpin pasukannya kembali ke selatan, menyusuri pinggiran bukit-bukit sebelah barat. Rombongannya melaju di belakangnya. Barisan panjang laki-laki berpakaian logam, gesit, bercahaya, gagah, dan elok dipandang. Kuda mereka besar-besar, kuat, dan bertubuh bagus. Kulit mereka kelabu mengilap, ekor mereka yang panjang berkibar ditiup angin, surai mereka dikepang di atas leher mereka yang gagah. Manusia-manusia menunggangi mereka pun serasi sekali, tinggi semampai, rambut pirang pucat menjulur dari bawah topi baja mereka yang ringan, bergantungan dalam kepang panjang di belakang. Wajah mereka keras dan tajam. Di tangan mereka ada tombak-tombak panjang dari kayu ash, perisai mereka yang dicat tergantung pada punggung, pedang panjang terselip di pinggang, pakaian logam mereka yang mengilap terjurai menutupi lutut. Berpasangan mereka menderap lewat, dan meski sesekali ada yang berdiri di sanggurdinya, menatap ke depan dan ke kedua sisi,
Rupanya mereka tidak melihat ketiga orang asing yang duduk diam memperhatikan. Pasukan itu sudah hampir lewat ketika mendadak Aragorn berdiri dan berseru nyaring. "Kabar apa dari utara, penunggang-penunggang Rohan?" Dengan kecepatan dan keterampilan mengagumkan, mereka menghentikan kuda-kuda, berputar, dan datang menyerbu. Segera ketiga sahabat itu berada dalam kepungan penunggang yang bergerak melingkar, naik ke lereng bukit di belakang, dan turun berputar-putar di sekeliling mereka, semakin memperkecil lingkaran. Aragorn berdiri diam, dua yang lain duduk tak bergerak, bertanya-tanya bagaimana akhir semua ini. Tanpa kata atau teriakan, mendadak para penunggang itu berhenti. Tombak-tombak diarahkan pada ketiga orang asing tersebut. Beberapa penunggang memegang busur di tangan. Panah mereka sudah dipasang pada busurnya. Lalu salah seorang maju ke depan. Seorang pria jangkung, lebih jangkung daripada yang lain. Dari topi bajanya, sebuah ekor kuda putih terjulur seperti hiasan. Ia maju sampai ujung tombaknya tinggal berjarak 1 kaki dari dada Aragorn. Aragorn tak bergerak. "Siapa kau? Dan apa yang kau lakukan di negeri ini?" kata penunggang itu menggunakan bahasa umum dari barat dengan gaya dan nada suara seperti Boromir, orang Gondor. "Panggilanku Strider," jawab Aragorn. "Aku datang dari utara. Aku memburu orc." Penunggang itu melompat turun dari kudanya sambil memberikan tombaknya kepada orang lain yang maju dan turun di sebelahnya. Ia menghunus pedangnya dan berdiri berhadapan dengan Aragorn, mengamatinya dengan tajam dan heran. Akhirnya ia berbicara lagi. "Mula-mula kupikir kau sendiri orc," katanya. "Tapi ternyata bukan. Pasti kau hanya tahu sedikit tentang orc kalau kau memburu mereka dengan cara ini. Mereka berjalan cepat dan bersenjata lengkap, dan jumlah mereka banyak. Kau akan berubah dari pemburu menjadi mangsa, seandainya kau bisa menyusul mereka. Tapi ada yang aneh pada dirimu, Strider." Ia menatap penjaga hutan itu dengan mata yang jernih dan bersinar. "Yang kau sebutkan itu bukan nama manusia. Dan pakaianmu juga aneh. Apakah kau muncul dari dalam rumput? Bagaimana kau bisa lolos dari pandangan kami? Apakah kau dari bangsa peri?" "Bukan," kata Aragorn. "Hanya satu di antara kami adalah peri, Legolas dari wilayah Woodland di Mirkwood yang jauh. Tapi kami sudah melewati Lord Lorien dan hadiah serta kebaikan hati sang lady mendampingi kami." Penunggang itu memandang mereka dengan lebih heran lagi, tapi matanya memancarkan sorot keras gini. "Kalau begitu, memang ada lady di hutan emas itu, seperti diceritakan dongeng-dongeng kuno," katanya. "Konon hanya sedikit yang lolos dari jaringnya. Masa-masa ini sungguh aneh. Tapi kalau kau memperoleh kemurahan hatinya, mungkin kau juga pembuat jaring dan penyihir." Ia menatap dingin ke arah Legolas dan Gimli. "Kenapa kalian tidak berbicara? Kalian yang diam saja," tuntutnya. Gimli bangkit dan berdiri dengan 2 kaki terbuka lebar. Tangannya memegang gagang kapaknya, matanya yang gelap bersinar-sinar. "Sebutkan dulu namamu, Tuan Kuda, dan akan kusebutkan namaku, bahkan lebih dari itu," katanya. "Kalau tentang itu," kata si penunggang sambil memandang Gimli, "pendatang asing seharusnya memperkenalkan diri lebih dulu. Meski begitu, namaku Éomer putra Éomun, dan aku disebut sebagai Marsekal ketiga Riddermark." "Kalau begitu, Éomer putra Éomun, Marsekal ketiga Riddermark, biarlah Gimli si kurcaci memperingatkanmu atas kata-kata bodohmu. Kau bicara jelek tentang sesuatu yang jauh di luar jangkauan pikiranmu dan hanya kepandiran yang bisa membuatmu dimaafkan." Mata Éomer bersinar geram. Orang-orang Rohan menggumam marah dan maju merapat, mengacungkan tombak. "Akan kupenggal kepalamu termasuk janggut dan yang lainnya, Tuan Kurcaci, kalau saja kau berdiri agak lebih tinggi dari tanah," kata Éomer. "Dia tidak sendirian," kata Legolas, menarik busurnya dan memasang panah dengan gerakan tangan lebih cepat daripada penglihatan. "Kau akan mati sebelum sempat menjatuhkan pukulan." Éomer mengangkat pedangnya dan keadaan mungkin akan menjadi buruk kalau Aragorn tidak melompat di antara mereka dan mengangkat tangannya. "Maaf, Éomer," serunya. "Kalau kau tahu lebih banyak, kau akan mengerti mengapa kau membuat marah kawan-kawanku. Kami tidak bermaksud buruk kepada Rohan, juga tidak kepada penduduknya, baik manusia maupun kuda. Tidakkah kau mau mendengar dulu kisah kami sebelum kau memukul?" "Baiklah," kata Éomer sambil menurunkan pedangnya. "Tapi pengembara di Riddermark sebaiknya jangan terlalu sombong di masa kini yang penuh keraguan. Pertama-tama, sebutkan namamu yang sebenarnya." "Katakan dulu siapa yang kau layani," kata Aragorn. "Apakah kau teman atau musuh Sauron, penguasa kegelapan dari Mordor?" "Aku hanya melayani penguasa Mork, Raja Theoden putra Tengel," jawab Éomer.
Kami tidak melayani kekuatan negeri hitam jauh di sana, tapi kami juga belum berperang secara terbuka dengannya. Kalau kau melarikan diri darinya, sebaiknya kau meninggalkan negeri ini. Sekarang ada masalah di setiap perbatasan kami, dan kami terancam. Tapi kami hanya ingin merdeka, menjalani hidup sebagaimana biasa, mengurus diri sendiri, dan tidak melayani penguasa asing, baik maupun jahat. Kami menyambut baik tamu-tamu asing di masa yang lebih baik, tapi saat ini tamu tak diundang akan melihat kami bersikap curiga dan keras. Ayo, siapa kalian? Siapa yang kalian layani? Atas perintah siapa kalian memburu orc di negeri kami? Aku tidak melayani siapapun, kata Aragorn, tapi anak buah Sauron akan kukejar ke negeri manapun mereka pergi. Hanya sedikit di antara manusia yang tahu lebih banyak tentang orc. Bukan pilihanku kalau aku memburu mereka dengan cara ini. Orc-orc yang kami kejar menangkap 2 temanku. Dalam keadaan demikian, manusia tanpa kuda akan berjalan kaki, dan dia tidak akan meminta izin untuk mengikuti jejak. Juga tidak akan menghitung jumlah musuh, kecuali dengan pedang. Aku bukan tidak bersenjata. Aragorn menyingkap jubahnya ke belakang. Sarung pedang peri bersinar ketika ia memegangnya, dan mata pedang Anduril bercahaya seperti nyala api ketika ia menghunusnya. Elendil, teriaknya. Aku Aragorn putra Arathorn, dan aku dipanggil Elessar Elfstone Dunedain, pewaris Isildur, putra Elendil dari Gondor. Inilah pedang yang patah dan sudah ditempa kembali. Akankah kau membantu atau menghalangi aku? Tentukan pilihanmu. Gimli dan Legolas memandang kawan mereka dengan kagum, sebab belum pernah mereka melihatnya seperti ini. Sosoknya seolah tumbuh membesar, sementara Éomer jadi menyusut. Di wajah Aragorn mereka menangkap sekilas sorot kekuatan dan keagungan seperti yang terpancar pada sosok patung raja-raja dari batu itu. Sejenak Legolas seolah melihat sebuah nyala putih berkelip di atas dahi Aragorn, seperti mahkota bercahaya. Éomer mundur, pandangan kagum menyapu wajahnya. Ia menundukkan matanya yang angkuh. Ini benar-benar masa yang aneh, gerutunya. Mimpi dan legenda muncul hidup-hidup dari tengah rumput. Ceritakan pangeran, kata Éomer. Apa yang membawamu kemari? Dan apa arti kata-kata gelap itu? Sudah lama Boromir pergi mencari jawaban, dan kuda yang kami pinjamkan padanya kembali tanpa penunggang. Malapetaka apa yang kau bawa dari utara? Malapetaka yang dipilih sendiri, kata Aragorn. Kau boleh mengatakan ini pada Theoden putra Tengel. Perang terbuka sudah ada di depannya, memihak Sauron atau melawan dia. Sekarang tak ada yang bisa tetap hidup seperti sedia kala. Dan hanya sedikit yang akan tetap mempertahankan apa yang mereka anggap milik mereka. Tapi tentang masalah-masalah besar ini aku akan berbicara kemudian. Kalau ada kesempatan, aku sendiri akan menghadap raja. Sekarang aku dalam kebutuhan mendesak dan aku mohon bantuan atau setidaknya berita. Kau dengar kami mengejar pasukan orc yang membawa teman-teman kami. Apa yang bisa kau ceritakan pada kami? Bahwa kalian tak perlu mengejar mereka lagi, kata Éomer. Orc-orc itu sudah dimusnahkan. Dan kawan-kawan kami hanya menemukan orc. Tapi itu aneh sekali, kata Aragorn. Apa kau sudah memeriksa mereka yang tewas? Apakah tidak ada mayat yang lain selain jenis orc? Mereka kecil, hanya seperti anak-anak dalam pandanganmu, tidak bersepatu tapi berpakaian kelabu. Tidak ada kurcaci maupun anak-anak, kata Éomer. Kami sudah menghitung semua yang tewas dan melucuti mereka, lalu kami menumpuk bangkai-bangkainya dan membakarnya sesuai kebiasaan kami. Arangnya masih berasap. Yang kami maksud bukanlah kurcaci atau anak-anak, kata Gimli. Teman-teman kami hobbit. Hobbit, kata Éomer. Apa itu? Nama yang aneh. Nama aneh untuk bangsa aneh, kata Gimli. Tapi yang ini sangat kami sayangi. Rupanya kalian di Rohan juga mendengar kata-kata yang meresahkan Minas Tirith. Mereka berbicara tentang halfling. Hobbit-hobbit ini adalah halfling. Halfling, tawa penunggangnya berdiri di samping Éomer. Halfling, tapi mereka kan hanya bangsa kecil dalam lagu-lagu kuno dan dongeng anak-anak dari utara. Apakah kita berjalan dalam legenda atau menapa bumi yang hijau di siang hari? Manusia bisa melakukan keduanya, kata Aragorn. Sebab bukan kita yang akan membuat legenda di masa ini, melainkan generasi yang datang setelah kita. Bumi yang hijau, katamu. Bumi yang hijau adalah suatu legenda hebat meski kau menginjaknya di siang hari. Waktu sudah mendesak, kata penunggang itu, tidak mengacuhkan Aragorn. Kita harus bergegas ke selatan, pangeran. Biar kita tinggalkan orang-orang liar ini dengan khayalan mereka, atau kita ikat mereka dan kita bawa ke hadapan raja. Tenang, Eotain, kata Éomer dalam bahasanya sendiri. Tinggalkan aku sebentar.
Beritahu para Eoret untuk berkumpul di jalan dan bersiap-siap untuk berjalan ke Enward. Dengan menggerutu Eotain pergi dan berbicara pada yang lain-lain. Segera mereka meninggalkan Eomer sendirian bersama 3 sekawan itu. Semua yang kau katakan aneh, Aragorn, kata Eomer. Tapi ucapanmu benar, itu jelas. Orang-orang Mark tidak berbohong dan karenanya mereka tidak mudah tertipu. Tapi kau belum menceritakan semuanya. Bisakah kau sekarang menceritakan lebih lengkap tentang tugasmu sehingga aku bisa memutuskan apa yang harus kulakukan? Aku berangkat dari Imladris, begitulah namanya dalam sajak beberapa minggu yang lalu, jawab Aragorn. Bersamaku juga ikut Boromir dari Minas Tirith. Tugasku adalah pergi ke kota itu bersama putra Denethor untuk membantu rakyatnya dalam perang mereka melawan Sauron. Tapi rombongan yang berangkat bersamaku mempunyai tugas lain. Tentang itu tak bisa kuceritakan sekarang. Gandalf si kelabu yang memimpin kami saat itu. Gandalf, seru Eomer. Gandalf Greyham sangat dikenal di Mark, tapi kuperingatkan kau, namanya bukan lagi jaminan untuk mendapatkan kemurahan hati raja. Dia sering menjadi tamu di negeri kami, datang sekehendaknya setelah 1 musim atau setelah beberapa tahun. Dia selalu menjadi pembawa kabar peristiwa-peristiwa aneh, pembawa kejahatan, kata beberapa orang. Sejak kedatangannya yang terakhir di musim panas, semua kacau. Saat itulah kesulitan kami dengan Saruman dimulai. Sebelumnya kami menganggap Saruman sahabat kami, tapi Gandalf datang dan memperingatkan kami bahwa perang mendadak sering dipersiapkan di Isengard. Dia mengatakan dia sendiri sudah menjadi tawanan di Orthanc dan baru saja lolos, dan dia memohon bantuan. Tapi Theoden tak mau mendengarkannya, dan Gandalf pergi. Jangan sebut nama Gandalf keras-keras di telinga Theoden, dia gusar. Karena Gandalf mengambil kuda bernama Shadowfax yang paling berharga di antara semua kuda raja, pemimpin Mearas, yang hanya boleh ditunggangi penguasa Mark. Sebab leluhur ras mereka adalah kuda agung dari Eorl yang kenal bahasa manusia. 7 malam yang lalu Shadowfax kembali, tapi kemarahan raja tidak berkurang karena sekarang kuda itu menjadi liar dan tak mau dipegang siapapun. Kalau begitu, Shadowfax menemukan sendiri jalannya dari utara yang jauh, kata Aragorn. Karena di sanalah Gandalf dan kuda itu berpisah. Tapi sayang, Gandalf tidak akan lagi menunggang kuda. Dia jatuh ke dalam kegelapan di tambang Moria dan tidak muncul lagi. Itu berita buruk, kata Eomer. Setidaknya untukku dan banyak yang lain, meski tidak untuk semua. Seperti yang akan kau ketahui kalau kau menghadap raja. Berita itu lebih buruk daripada yang bisa dipahami siapapun di negeri ini, meski pengaruhnya akan menyentuh mereka sebelum tahun ini berakhir, kata Aragorn. Tapi bila yang besar jatuh, yang lebih kecil harus memimpin. Akulah yang mengambil peran memimpin rombongan dalam perjalanan panjang dari Moria. Kami melalui Lorien. Tentang hal itu sebaiknya kau belajar tentang kenyataan sebenarnya sebelum membicarakannya lagi. Lalu lewat sungai besar yang panjang sampai ke air terjun Rauros. Di sana Boromir tewas di tangan ork-ork yang kau hancurkan. Kabar-kabar yang kau bawa semuanya menyedihkan, seru Eomer sedih. Kematian Boromir merupakan kehilangan besar bagi Minas Tirith dan kami semua. Dia orang yang terhormat, semua memujinya. Dia jarang datang ke Mark karena selalu terlibat perang di perbatasan timur, tapi aku sudah melihatnya. Bagiku dia lebih mirip putra-putra Eorl yang gesit daripada orang-orang Gondor yang muram, dan tampaknya dia akan menjadi kapten hebat untuk rakyatnya bila saatnya tiba. Tapi kami belum mendengar kabar tentang kehilangan menyedihkan ini dari Gondor. Kapan dia tewas? Sekarang hari keempat dia tewas, jawab Aragorn. Dan sejak sore hari itu, kami berjalan kaki dari bawah bayangan Tol Brandir. Jalan kaki, teriak Eomer. Ya, seperti kau lihat. Keheranan yang amat sangat terpancar di mata Eomer. Strider bukan nama yang cocok untukmu, putra Arathorn, kata Eomer. Kunamai kau Wingfoot, kaki bersayap. Perbuatan 3 sekawan ini akan dinyanyikan di dalam banyak aula. 45 lik sudah kau tempuh dan sebelum hari keempat berakhir. Bangsa Elendil sangat tabah. Tapi sekarang apa yang kau harap aku lakukan, pangeran? Aku harus segera kembali pada Theoden. Aku berbicara hati-hati di depan anak buahku.
Memang benar kami belum berperang secara terbuka dengan negeri hitam, dan ada beberapa orang yang dekat dengan telinga raja yang memberikan saran-saran bernada pengecut. Tapi perang akan datang. Kami tak akan melepaskan persekutuan lama kami dengan Gondor, dan sementara mereka berperang, aku akan membantu mereka. Begitu kataku dan semua yang berdiri di belakangku. Mark sebelah timur menjadi tanggung jawabku sebagai Marsakal ketiga, dan aku sudah memindahkan semua ternak dan penggembala kami, menarik mereka keluar dari Enwash, hanya meninggalkan penjaga-penjaga dan pengintai-pengintai gesit. Kalau begitu, kau tidak membayar upeti pada Sauron, kata Gimli. Kami tidak dan belum pernah membayar upeti, kata Eomer dengan mata berkilat. Meski sudah sampai ke telingaku bahwa kebohongan itu disebarkan. Beberapa tahun yang lalu, penguasa negeri hitam ingin membeli kuda-kuda dari kami dengan harga tinggi. Tapi kami menolaknya karena dia menggunakan hewan-hewan untuk keperluan jahat. Lalu dia mengirimkan orc untuk menjarah, dan mereka membawa apa yang bisa mereka ambil, selalu memilih kuda-kuda hitam. Hanya sedikit sekarang yang tersisa. Oleh karena itu, pertikaian kami dengan orc sangat tajam. Tapi saat ini tantangan utama kami adalah Saruman. Dia mengaku sebagai penguasa seluruh negeri ini, dan sejak berbulan-bulan, ada perang antara kami dengannya. Dia sudah mengambil orc-orc sebagai anak buahnya, juga para penunggang serigala dan manusia-manusia jahat, dan dia sudah menutup celah sehingga kami bisa diserang dari barat maupun timur. Berat sekali menghadapi musuh seperti itu. Dia penyihir yang cerdik dan licik, punya banyak samaran. Konon dia berjalan ke sana kemari seperti orang tua berkerudung dan berjubah, sangat mirip dengan Gandalf, seingat banyak orang. Mata-matanya menyelinap melalui setiap jaring, dan burung-burung pembawa pertanda buruk miliknya berterbangan di seluruh angkasa. Aku tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir, dan hatiku terasa berat. Karena rupanya teman-temannya tidak semuanya tinggal di Isengard. Tapi kalau kau datang ke istana raja, kau akan melihat sendiri. Maukah kau datang? Sia-siakah harapanku bahwa kau dikirim untuk membantu dalam keraguan dan kebutuhan? Aku akan datang kalau aku bisa, kata Aragorn. Kumohon, kata Eomer. Pewaris Elendil akan menjadi kekuatan bagi putra-putra Eorl dalam masa buruk ini. Ada pertempuran sekarang ini di West Temnat, dan aku khawatir semuanya akan berakhir buruk bagi kami. Memang, dalam perjalanan ke utara, aku pergi tanpa izin raja, dan dalam kepergianku istananya ditinggal dengan hanya sedikit penjaga. Tapi pengintai-pengintai memperingatkanku bahwa sepasukan orc datang dari tembok timur 3 malam yang lalu, dan di antara mereka dilaporkan ada yang memakai lencana putih Saruman. Jadi, karena mencurigai apa yang paling kutakuti, yakni persekutuan antara Ortang dan Menara Kegelapan, aku memimpin para Eoritku, laki-laki dari rumah tanggaku sendiri. Kami menyusul para orc di malam hari, 2 hari yang lalu, dekat ke perbatasan Enwood. Di sana kami mengepung mereka dan bertempur kemarin di saat fajar. Aku kehilangan 15 orang dan 12 kuda, karena jumlah orc jauh lebih besar daripada yang kami perkirakan. Yang lain bergabung dengan mereka, keluar dari timur dari seberang sungai besar. Jejak mereka jelas kelihatan, agak ke utara dari tempat ini. Yang lain-lain juga keluar dari hutan. Orc-orc besar yang juga memakai lambang tangan putih dari Isengard. Jenis itu lebih kuat dan jahat daripada semua yang lain. Bagaimanapun, kami berhasil menaklukkan mereka. Tapi kami sudah terlalu lama pergi. Kami dibutuhkan di selatan dan di barat. Maukah kau ikut? Ada kuda-kuda kosong seperti bisa kau lihat. Ada pekerjaan untuk dilakukan oleh pedang. Ya, kami juga bisa memanfaatkan kapak Gimli serta busur Legolas kalau mereka mau memaafkan kata-kataku yang kasar tentang lady di hutan. Aku hanya berbicara seperti semua manusia di negeriku, dan dengan senang hati aku mau belajar lebih banyak. Aku mengucapkan terima kasih atas kata-katamu yang indah, kata Aragorn, dan hatiku ingin sekali ikut denganmu. Tapi aku tak bisa meninggalkan teman-temanku sementara masih ada harapan. Tidak ada lagi harapan, kata Eomer. Kau tidak akan menemukan kawan-kawanmu di perbatasan utara. Meski begitu, kawan-kawanku tidak ada di belakang. Kami menemukan tanda jelas tak jauh dari tembok timur bahwa setidaknya satu masih hidup di sana. Tapi di antara tembok dan padang-padang tidak kami temukan jejak lain dari mereka, dan tidak ada jejak yang menyimpang ke sana atau ke sini, kecuali kalau keahlianku membaca jejak sama sekali sudah hilang. Kalau begitu, menurutmu apa yang terjadi dengan mereka? Aku tidak tahu, mungkin mereka dibunuh dan dibakar di antara para orc. Tapi menurutmu itu tak mungkin, dan aku tidak cemas tentang itu. Aku hanya bisa menduga bahwa mereka dibawa ke hutan sebelum pertempuran, bahkan sebelum kau mengepung musuhmu, mungkin. Bisakah kau bersumpah tak ada yang lolos dengan cara itu?
Aku bersumpah tidak ada orc yang lolos setelah kami melihat mereka, kata Eomer. Kami tiba di hutan lebih dulu daripada mereka, dan kalau setelah itu ada makhluk hidup yang menerobos lingkaran kami, maka itu bukan orc, dan dia mempunyai kekuatan peri. Kawan-kawan kami berpakaian seperti kami, kata Aragorn, dan kau melewati kami di siang hari yang terang benderang. Aku lupa itu, kata Eomer. Sulit untuk yakin tentang apapun di antara begitu banyak keajaiban. Dunia sudah menjadi aneh sekali. Peri berdampingan dengan kurcaci, berjalan di ladang-ladang kami. Orang-orang berbicara dengan lady di hutan dan tetap hidup. Dan pedang yang patah di masa sebelum ayah dari ayah kami masuk ke Mark, sekarang kembali menuju perang. Bagaimana manusia bisa menilai apa yang mesti dilakukan pada masa seperti itu? Seperti selama ini dia menilai, kata Aragorn. Baik dan jahat belum berubah sejak dahulu kala. Begitu pula ini bukan sekadar persoalan bangsa peri dan kurcaci, dan persoalan lain di antara manusia. Manusia mesti bisa membedakannya, baik di hutan emas maupun di rumahnya sendiri. Memang benar, kata Eomer, tapi aku tidak meragukanmu. Tidak juga perbuatan yang akan kulakukan sesuai kata hatiku. Meski begitu, aku tidak bebas melakukan apa yang kuinginkan. Membiarkan pendatang asing mengembara kehendak mereka dalam melawan hukum kami, sampai raja sendiri memberi mereka izin, dan di masa berbahaya sekarang ini, perintah itu semakin tegas. Aku sudah memohonmu ikut secara sukarela bersamaku, dan kau tidak mau. Aku segan memulai pertempuran 100 lawan 3. Kukira hukummu itu bukan dibuat untuk kesempatan seperti ini, kata Aragorn. Dan aku sebenarnya bukan orang asing, karena aku sudah pernah datang ke negeri ini, lebih dari sekali, dan aku sudah berjalan bersama pasukan Rohirrim, meski memakai nama lain dan dengan samaran lain. Kau belum pernah kulihat karena kau masih muda, tapi aku sudah berbicara dengan Eomun ayahmu dan dengan Theoden putra Tengel. Di masa lalu tak pernah seorang pangeran agung dari negeri ini menahan seseorang untuk meninggalkan pencarian seperti yang sedang kujalani sekarang. Tugasku setidaknya jelas, melanjutkan perjalananku. Mari putra Eomun, kau harus memilih. Bantulah kami atau setidaknya biarkan kami berjalan bebas, atau jalankan hukummu itu. Dengan demikian akan lebih sedikit yang kembali ke perangmu atau ke rajamu. Eomer diam sejenak lalu berbicara. Kita berdua terburu-buru, katanya. Rombonganku sudah tak sabar untuk pergi dan setiap jam harapanmu semakin tipis. Inilah pilihanku. Kau boleh pergi. Selain itu, aku akan meminjamkan kuda-kuda. Hanya ini permintaanku. Bila pencarianmu berhasil atau terbukti sia-sia, kembalilah dengan kuda-kuda itu melintasi Enwith ke Medusel, istana tempat Theoden sekarang bertahta. Dengan demikian, kau membuktikan kepadanya bahwa aku tidak salah menilaimu. Dengan ini aku menempatkan diriku dan bahkan mungkin nyawaku dalam kepercayaan penuh kepadamu. Jangan mengecewakanku. Aku tidak akan mengecewakanmu, kata Aragorn. Ketika Eomer memberi perintah agar kuda-kuda tak berpenunggang dipinjamkan pada orang-orang asing itu, keheranan besar menyelimuti anak buahnya. Banyak pandangan curiga dan suram muncul di antara mereka. Tapi hanya Eotain yang berani berbicara terus terang. Mungkin kuda kita pantas ditunggangi pangeran dari bangsa Gondor ini, seperti pengakuannya, kata Eotain. Tapi siapa pernah mendengar kuda dari Mark diberikan pada kurcaci? Tidak ada, kata Gimli, dan jangan repot-repot. Hal itu tak akan pernah terjadi.
Aku lebih baik berjalan kaki daripada duduk di punggung hewan sebesar itu, entah dipinjamkan dengan bebas atau dengan enggan. Tapi sekarang kau harus menunggang kuda, kalau tidak kau akan menghambat kita, kata Aragorn. Ayo, kau akan duduk di belakangku, kawan Gimli, kata Legolas. Maka semuanya beres, dan kau tidak perlu meminjam kuda atau diganggu oleh masalah kuda. Seekor kuda besar kelabu gelap dibawa kepada Aragorn, dan ia menaikinya. Namanya Hasufel, kata Eomer. Mudah-mudahan dia membawamu dengan baik dan kepada nasib yang lebih baik daripada Garuf, majikannya yang sudah tiada. Seekor kuda yang lebih kecil tapi resah dan berapi-api dibawa pada Legolas. Arod namanya, tapi Legolas meminta agar pelana dan tali kekangnya dilepas. Aku tidak membutuhkannya, katanya. Dengan ringan ia melompat naik dan dengan penuh keheranan mereka melihat bahwa Arod menjadi jinak dan menurut padanya, mau diperintah cukup dengan satu kata. Begitulah kehebatan bangsa peri dengan semua hewan yang baik. Gimli diangkat ke belakang kawannya dan ia berpegangan pada Legolas, tidak lebih nyaman daripada Sam Gamgee di dalam perahu. Selamat jalan, semoga kalian menemukan apa yang kalian cari, teriak Eomer. Kembalilah secepat mungkin dan biarlah pedang kita bersinar bersama-sama setelahnya. Aku akan kembali, kata Aragorn. Aku juga, kata Gimli. Masalah Lady Galadriel masih ada di antara kita. Aku masih harus mengajarimu kata-kata sopan. Kita lihat saja nanti, kata Eomer. Begitu banyak hal aneh yang terjadi, sehingga belajar pujian terhadap seorang lady di bawah sapuan sayang kapak kurcaci tidak terlalu mengherankan lagi. Selamat jalan. Begitulah mereka berpisah. Kuda-kuda Rohan sangat cepat. Ketika sesaat kemudian Gimli menoleh, rombongan Eomer sudah tampak kecil dan jauh sekali. Aragorn tidak menoleh, ia memperhatikan jejak sementara mereka bergegas melaju, membungkuk rendah dengan kepalanya di samping leher Hasufel. Tak lama kemudian mereka sampai ke perbatasan Enwash, dan di sana mereka menemukan jejak lain yang dibicarakan Eomer, datang dari timur, keluar dari padang terbuka. Aragorn turun dari kudanya dan memeriksa tanah, lalu melompat kembali ke pelana, melaju ke arah timur sebentar, tetap berjalan di satu sisi dan berhati-hati agar tidak menginjak jejak kaki. Lalu ia turun lagi dan memeriksa tanah, berjalan maju mundur. Tidak banyak yang bisa ditemukan, katanya ketika kembali. Jejak utama seluruhnya berantakan oleh para penunggang kuda yang kembali. Jejak kepergian mereka pasti di dekat sungai. Tapi jejak ke timur ini segar dan jelas, tak ada tanda kaki yang pergi ke arah berlawanan, kembali ke Anduin. Sekarang kita harus berkuda lebih lambat dan memastikan tidak ada jejak atau langkah kaki yang bercabang ke sisi manapun. Pasti para orc di tempat ini sudah menyadari bahwa mereka dikejar. Mungkin mereka sudah berusaha membawa pergi kedua tawanan sebelum mereka disusul. Ketika mereka melaju terus, cuaca mendung. Awan-awan kelabu menggantung rendah di atas bentangan padang. Kabut menyelimuti matahari. Lereng-lereng Fangorn yang penuh pepohonan menjulang semakin dekat. Perlahan-lahan menggelap ketika matahari pergi ke barat. Mereka tidak melihat tanda jejak apapun, baik di kiri maupun di kanan. Tapi di sana-sini mereka melewati orc satu-satu yang terjatuh selagi melangkah, dengan panah berbulu kelabu menancap di punggung atau leher mereka. Akhirnya ketika siang mulai meredup, mereka sampai ke atap hutan dan di sebuah tempat terbuka di antara pepohonan pertama, mereka menemukan tempat pembakaran besar. Abunya masih panas berasap. Di sampingnya ada tumpukan besar topi baja, baju besi, perisai terbelah, pedang-pedang pecah, panah dan busur, serta senjata-senjata perang lainnya. Di atas sebuah tiang panjang di tengah terpasang sebuah kepala goblin besar. Pada topi bajanya hancur masih terlihat lencana putih. Lebih jauh dari situ, tak jauh dari sungai yang mengalir keluar dari pinggir hutan, ada gundukan tanah. Gundukan itu masih baru, tanah segar, ditutupi tanah berumput kering yang baru saja dipotong. Di sekitarnya ditanam 15 tombak. Aragorn dan kawan-kawannya mencari-cari di sekitar tempat pertempuran, tapi cahaya kian redup dan sore segera turun, kelam berkabut. Saat malam tiba, mereka belum menemukan jejak Merry dan Pippin. Kita tak bisa berbuat lebih dari ini, kata Gimli sedih. Sejak datang ke Tol Brandir, kita sudah dihadapkan pada banyak teka-teki, tapi yang ini paling sulit ditebak. Aku menduga tulang-tulang hobbit-hobbit yang sudah dibakar sekarang berbaur dengan tulang-tulang orc. Ini berita sedih bagi Frodo kalau dia hidup untuk mendengarnya, dan sedih juga untuk hobbit tua yang menunggu di Rivendell.
Elrond tidak setuju mereka turut serta. Tapi Gandalf setuju, kata Legolas. Tapi Gandalf memilih untuk ikut sendiri, dan dia justru yang pertama tewas, jawab Gimli. Perhitungannya gagal. Saran Gandalf bukan didasarkan atas pengetahuan lebih dulu tentang keselamatan dirinya maupun yang lain, kata Aragorn. Ada beberapa hal yang lebih baik dimulai daripada ditolak, meski akhirnya akan gelap. Tapi aku belum akan meninggalkan tempat ini. Setidaknya kita harus menunggu di sini sampai cahaya pagi tiba. Sedikit lebih jauh dari medan pertempuran, mereka berkemah di bawah pohon yang dahan-dahannya menyebar luas. Tampaknya seperti pohon chestnut, tapi pohon itu masih dipenuhi daun-daun lebar berwarna coklat dari tahun lalu, seperti tangan kering dengan jemari panjang yang meregang. Daun-daun itu berderak sedih ditiup angin malam. Gimli menggigil. Mereka masing-masing hanya membawa satu selimut. Mari kita menyalakan api, katanya. Aku sudah tak peduli pada bahayanya. Biarkan orc datang setebal kerumunan serangga di sekitar lilin. Kalau hobbit-hobbit malang itu tersesat di hutan, mungkin api akan menarik mereka kemari, kata Legolas. Dan juga menarik makhluk lain yang bukan orc maupun hobbit, kata Aragorn. Kita dekat barisan pegunungan Saruman si pengkhianat. Kita juga berada di tepi Fangorn. Berbahaya kalau menyentuh pohon-pohon hutan itu, begitu kata orang-orang. Tapi kaum Rohirrim kemarin membuat api besar di sini, kata Gimli. Dan mereka menebang pohon untuk api itu, seperti bisa kita lihat. Tahu mereka bisa bermalam dengan aman di sini ketika pekerjaan mereka selesai? Jumlah mereka banyak, kata Aragorn, dan mereka tidak memedulikan kemarahan Fangorn karena mereka jarang datang kemari. Juga mereka tidak pergi ke dalam hutan. Tapi jalan kita sangat mungkin akan menuntun kita masuk ke dalam hutan. Jadi hati-hatilah, jangan memotong kayu yang hidup. Tidak perlu, kata Gimli. Para penunggang meninggalkan serpihan kayu dan dahan-dahan cukup banyak, dan banyak sekali kayu mati berserakan. Ia pergi mengumpulkan bahan bakar, lalu menyibukkan diri dengan membuat dan menyalakan api. Tapi Aragorn duduk diam dengan punggung bersandar pada pohon besar, asyik merenung. Legolas berdiri sendirian di tempat terbuka, memandang ke arah bayangan hutan yang kelam sambil mencondongkan badan ke depan, seperti orang mendengar suara-suara memanggil dari jauh. Ketika Gimli sudah berhasil mengobarkan nyala api kecil yang terang, 3 sekawan itu mendekatinya dan duduk bersama, menutupi cahaya dengan sosok-sosok mereka yang berkerudung. Legolas menengadah, memandang ke dahan-dahan pohon yang merentang di atas mereka. Lihat, katanya, pohon itu gembira dengan api ini. Mungkin sekali bayangan-bayangan yang menari-nari itu menipu mata mereka, tapi tampaknya dahan-dahan itu memang meliuk-liuk ke sana kemari agar bisa mendekati nyala api. Sementara ranting-ranting paling atas membungkuk ke bawah. Dedaunan yang coklat sekarang menjulur kaku, saling bergesek seperti banyak tangan retak-retak yang kedinginan sedang menikmati kehangatan api. Hening sekali, karena mendadak hutan gelap tak dikenal itu yang kini begitu dekat, membuat dirinya terasa bagai kehadiran besar yang muram dan penuh rahasia. Setelah beberapa saat, Legolas berbicara lagi. Celeborn memperingatkan kita untuk tidak masuk ke Fangorn, katanya. Kau tahu kenapa, Aragorn? Dongeng-dongeng apa tentang hutan ini yang pernah didengar Boromir? Aku sudah banyak mendengar dongeng di Gondor dan di tempat-tempat lain, kata Aragorn. Tapi kalau bukan karena kata-kata Celeborn, mungkin aku hanya menganggapnya dongeng yang dikarang manusia ketika pengetahuan sejati sudah memudar. Aku berniat menanyakanmu tentang kebenaran hal ini, dan kalau seorang peri hutan pun tidak tahu, bagaimana pula seorang manusia harus menjawab? Kau sudah mengembara lebih jauh daripada aku, kata Legolas. Aku tidak mendengar apapun tentang ini di negeriku, kecuali lagu-lagu yang menceritakan bahwa bangsa Onodrim yang oleh manusia disebut An, dulu tinggal di sana karena Fangorn sudah sangat tua, bahkan menurut hitungan bangsa peri. Ya, memang sudah tua sekali, kata Aragorn. Setua hutan di Barrow Downs dan jauh lebih besar. Menurut Elrond, keduanya bersaudara, benteng-benteng terakhir hutan belantara di zaman peri. Ketika bangsa Firstborn ini sudah mengembara, sementara manusia masih tertidur. Meski begitu, Fangorn menyimpan suatu rahasia khusus. Aku tidak tahu apa itu. Dan aku tak ingin tahu, kata Gimli. Mudah-mudahan makhluk-makhluk yang tinggal di Fangorn tidak terganggu olehku. Sekarang mereka menarik undian untuk giliran jaga, dan yang pertama mendapat giliran adalah Gimli. Yang lain berbaring, hampir segera mereka tertidur lelap. Gimli, kata Aragorn sambil mengantuk. Ingat, berbahaya untuk memotong dahan atau ranting dari pohon hidup di Fangorn. Tapi jangan pergi terlalu jauh untuk mencari kayu mati. Lebih baik biarkan api itu padam. Panggil aku kalau perlu. Dengan kata-kata itu, ia tertidur.
Legolas sudah berbaring tak bergerak. Kedua tangannya yang elok dilipat di dadanya, matanya tidak terpejam, membaurkan malam yang hidup dengan mimpi yang dalam, sebagaimana kebiasaan bangsa peri. Gimli duduk meringkuk dekat api, menyapukan ibu jari sepanjang pinggir kapaknya sambil merenung. Pohon-pohon berdesir, tak ada bunyi lain. Mendadak Gimli mengangkat wajah dan di sana, tepat di pinggir batas cahaya api, berdiri seorang pria tua bungkuk, bersandar pada sebatang tongkat dan berjubah lebar. Topinya yang berpinggiran lebar menutupi matanya. Gimli melompat berdiri, terlalu kaget untuk sesaat sampai tak bisa berteriak, meski langsung terlintas dalam benaknya bahwa Saruman sudah menangkap mereka. Baik Aragorn maupun Legolas terbangun karena gerakan Gimli yang tiba-tiba. Mereka bangkit duduk dan memandang. Pria tua itu tidak berbicara atau membuat isyarat. "Bapa, apa yang bisa kami lakukan untukmu?" kata Aragorn melompat berdiri. "Mari ke sini dan hangatkan badanmu kalau kau kedinginan." Ia melangkah maju, tapi pria tua itu lenyap. Tak ada jejaknya di dekat mereka, dan mereka tidak berani berjalan lebih jauh. Bulan sudah terbenam dan malam gelap pekat. Mendadak Legolas berteriak, "Kuda-kuda, kuda-kuda!" Kuda-kuda sudah hilang. Hewan-hewan itu sudah menyeret tiang pancang mereka dan menghilang. Untuk beberapa saat ketiganya berdiri tak bergerak, gelisah karena gangguan nasib buruk ini. Mereka berada di bawah atap Fangorn dan jarak antara mereka dengan orang-orang Rohan, sahabat-sahabat mereka satu-satunya di negeri luas dan berbahaya ini, jauh sekali. Ketika mereka berdiri, rasanya mereka mendengar bunyi kuda meringkik dan mendengking, jauh di keremangan malam. Lalu semuanya kembali sepi, kecuali desiran dingin angin. "Ya, mereka sudah pergi," kata Aragorn akhirnya. "Kita tak bisa menemukan atau menangkap mereka. Jadi, kalau mereka tidak kembali ke atas kehendak sendiri, kita harus berjalan tanpa mereka. Kita memulai dengan berjalan kaki, dan kita masih mempunyai kaki." "Kaki," kata Gimli, "tapi kita tak bisa memakannya sekaligus memakainya untuk berjalan." Ia melemparkan sedikit bahan bakar ke atas api dan merosot di sampingnya. "Baru beberapa jam yang lalu kau enggan duduk di atas kuda Rohan," tawa Legolas. "Kau bisa jadi penunggang ulung." "Kelihatannya mustahil aku akan mendapat kesempatan itu," kata Gimli. "Kalau kau ingin tahu apa yang kupikirkan," kata Gimli lagi setelah beberapa saat, "kurasa orang tadi itu Saruman. Siapa lagi? Ingat kata-kata Eomer. Dia berkeliaran ke sana kemari seperti pria tua berkerudung dan berjubah. Begitu katanya. Dia sudah pergi dengan kuda-kuda kita atau menakuti mereka sampai mereka lari. Dan disinilah kita. Akan ada lebih banyak gangguan datang pada kita. Camkan itu." "Aku mencamkannya," kata Aragorn. "Tapi aku juga ingat bahwa pria tua ini memakai topi, bukan kerudung. Tapi aku tidak ragu bahwa dugaanmu benar. Dan bahwa kita di sini dalam bahaya, baik malam maupun siang. Sementara ini tak ada yang bisa kita lakukan kecuali istirahat selagi masih sempat. Aku akan berjaga sebentar sekarang, Gimli. Aku lebih butuh berpikir daripada tidur." Malam berlalu lambat. Legolas menggantikan Aragorn dan Gimli menggantikan Legolas. Dan giliran jaga mereka berlanjut, tapi tak ada yang terjadi. Pria tua itu tidak muncul lagi, dan kuda-kuda tidak kembali.